Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, setelah kita tamatkan bahasan membimbing karakter anak usia 7 sampai 10 tahun dengan perintah sholat, maka sekarang bagaimana anak itu kalau sudah dewasa, yaitu menikahkannya. Jadi di dalam rangka fikih keluarga secara berurutan, ya, tanggung jawab kita dari mulai produksi, hamil, melahirkan, usia 7 hari, kemudian 2 tahun, 7 tahun, 10, sekarang ceritanya sudah dewasa. Maka kalau sudah dewasa kita menikahkan yang ada unsur walimah. Makanya kita menggapai barokah di dalam membangun keluarga. Seperti yang biasa, mulai dari tamhid atau muqaddimah atau pendahuluan, kita awali latar belakang. Pernikahan merupakan salah satu langkah meraih kebahagiaan dalam memenuhi kebutuhan syahwat manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi salah satu fungsi dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan syahwat. Yang syahwat itu dianugerahkan oleh Allah, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Makanya Nabi Adam saja bukan terkalahkan ya, sampai lupa karena syahwat oleh istrinya ketika digoda oleh setan. Nabi Adam itu tidak tergoda, tapi ketika istrinya yang digoda, kemudian digoda oleh istri, maka terpikat oleh keinginan istri, sehingga akhirnya ditakdirkan turun ke bumi. Itu salah satu lalakon manusia pertama. Jadi pernikahan itu sejak zaman Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan fitrah dan gorizah, dan diberikan nafsu birahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak ada nafsu birahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan manusia selanjutnya. Setiap manusia selalu punya cita-cita meraih keluarga bahagia. Dan itu memang harus Jadi setiap manusia selalu punya cita-cita meraih kebahagiaan dalam keluarga atau keluarga bahagia yang mendapatkan sakinah, penuh ketentraman, saling mencintai, istilahnya mawaddah, dan rahmah, saling menyayangi. Jadi makanya didoakan kalau nikah itu semoga sakinah, mawadah, warahmah. Cuman singkatannya samawa. Kurang tepat samawa mah, karena wa nama wau atap. Jadi kalau singkatan kudu samaro. Sakinah, mawadah, warahmah, samara. Tapi itu sudah menjadi istilah di Indonesia. Di kalangan masyarakat telah biasa mendoakan agar meraih cita-cita tersebut.
Sehingga disampaikan kepada kedua mempelai, permohonan meraih sakinah, mawadah dan rahmah itu terinterpretasi, terinterpretasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi yang diminta itu ketika nikah itu litaskunu sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah dan rahmah. Jadi ngan kurtilu yang dimintakan teh kepada Allah fungsinya sakinah, mawadah, warahmah. Karena berdasar surat Ar-Rum ayat 21. Tapi apakah itu memenuhi takwil atau tatbik dari surat Ar-Rum? Ya kita telah. Karena ternyata kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum itu bukan hanya 3. Bukan hanya sakinah, mawadah, warahmah. Tapi masih banyak juga yang terkandung yang bisa ditakwil dari ayat itu. Kan salah satu langkah di dalam mengkaji Quran dan hadis, kalau saya mengkaji Quran atau tafsir itu 9 langkah atau metodologi ilmu tafsir berbasis tak 9. Kalau mengkaji hadis, metodologi ilmu hadis berbasis tak 11. Antara lain di dalam tak 11 itu tausik. Di dalam tausik itu ada frasa, kalimat-kalimat yang kita kaji. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu ada di dalam tartibul ayatnya itu ada kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang bisa dikaji. Dan ternyata di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini bukan hanya 3, bukan hanya sakinah, mawadah, warahmah. Dalam ayat ini tegaskan bahwa pasangan hidup manusia itu merupakan ayat Allah. Itu pertama ayat Allah. Dianugerahkan ketentraman, saling cinta, saling mencurahkan kasih sayang. Semua itu menjadi bahan pelajaran bagi umat yang berpikir. Ada berpikir lagi. Liqaumi yatafakkarun. Selain sakinah, mawadah, rahmah, jadi ada ayat Allah, ada berpikir lagi. Inti dari ayat tersebut sebagai program yang mesti ditempuh manusia, ataukah sebagai fungsi pernikahan bisa terjadi. Secara tersirat dalam ayat ini tatbiknya antara lain di sini adalah wa min ayatihi. Pasangan hidup merupakan sebagian dari ayat Allah. Oleh karena itu, rumah tangga mesti dibangun atas dasar keimanan, ketauhidan, dan pelaksanaan syariah. Itu kalimat langkah pertama wa min ayatihi dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Menghayati, memanifestasikan atau menerapkan, mentatbik ayatihi, ayat-ayat Allah. Min ayatihi. Yang kedua, an khalaqalakum, kalimat an khalaqalakum, khalaqa telah menciptakan, lakum untukmu. Jadi ini penerapan jodoh. Karena jodoh diciptakan untuk kalian. Dalam kehidupan rumah tangga mesti saling memiliki. Karena lakum. Jadi langkah kedua berdasar ayat itu saling memiliki, saling bantu, saling bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lakum. Jadi langkah kedua itu harus syukur. Sebab kalau tidak bersyukur banyak penyesalan. Kan apa yang dibayangkan ketika bobogohan lah, pacaran,
Itu kan baiknya saja. Berjuta-juta bintang di angkasa hanya 1 bulan purnama. Berjuta-juta wanita di dunia hanya engkau yang kucinta. Ya. Kalau di dalam pacaran kan begitu. Tidak ada lagi. Tapi guys, begitu ketemu, ya gelis, ya menarik. Jadi kalau tidak bersyukur, jadi suka penyesalan. Karena ketika pacaran mah teu nyaho kelemahan-kelemahan anak. Tapi kalau begitu nikah, tahu kelemahan masing-masing. Jadi tidak ada kelebihan, bahkan banyak janji yang tidak terpenuhi. Makanya di Indonesia man, anu disuruh janji teh lalaki unggul. Itu kan di dalam taklik tolak itu hanya lalaki taklik teh. Anu janji teh. Kalau saya tidak menafkahi selama 3 bulan ya, berturut-turut meninggalkan istri tanpa ada pemberitahuan, terus sampai seluruh itu disebut mun ayeuna mah tara geuning ku KUA sok ditanya pengantenna bari dibacakeun talikna cek pangantenna teu nya tanda tanganna unggul baheula mah kan disebutkan itu. Jadi nu janji teh lalaki we wungkul, awewe mah teu janji. Awewe mah teu janji. Tapi kunaon nu loba jalah janji teh lakinya. Nu loba nyalahi janji itu lalaki. Baik ngana tuh geus dijanjikeun ku ulama terdahulu diciptakan di dalam undang-undang perkawinan. Nah itu saling memiliki, saling bantu, saling bersyukur. Makanya perlu bersyukur. Jadi kalau nanti di dalam pernikahan itu menemukan kekurangan, wadkuru nikmat Allah. Dalam Quran kan, ingat nikmatnya aja. Kalau sudah pengantin layu, ya, sudah jadi pengantinnya lama gitu kan. Jadi syukuri atas kekurangannya. Jadi makanya di dalam Quran kan wadkuru nikmat Allah. Ingat itu kenikmatan. Ingat itu kenikmatan. Ulah kekurangannya saja. Jadi kalau ternyata istrinya jadi montok atau jadi langsing, ya syukuri. Berubah geus kolot mah syukuri. Sok lamun istri teu ikut berubah. Dari puha tuh suami nage. Jadi suaminya juga akan berubah, makanya istri tidak berubah. Jadi kenapa suami geus tua, istrinya menopause? Itu supaya seimbang antara suami dengan istrinya. Ya. Jadi menopause kan teu kudu mikiran anak deui. Itu syukur, jadi kenikmatan yang diingat-ingat, dibayangkan itu. Kemudian kalimat wamin anfusikum, dari dirimu, anfus. Suami istri merupakan satu jenis manusia yang memiliki perbedaan. Suami istri itu justru satu jenis manusia tetapi punya perbedaan. Makanya diajarkan kan pada hadis yang kita bahas sebelumnya, sejak kecil anak kita pakaiannya saja harus berbeda. Jangan disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Justru dalam perbedaan itu ada kerjasama. Perbedaan. Karena satu jenis manusia, maka keduanya mesti menyatu. Nah, satukan satu sama lain yang memiliki ciri khas perbedaan tersebut. Itu menjadi satu cita, satu program dalam rumah tangga. Itu jadi yang ketiga dalam surat Ar-Rum 21. Kemudian azwaj. Dengan pernikahan maka pasangan berubah status menjadi suami istri. Oleh karena itu suami istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Semakin tinggi hak yang dituntut, akan semakin berat tanggung jawab.
Dan jika ingin ringan tanggung jawab, maka masing-masing memberikan keringanan. Jadi jangan saling memberatkan. Azwaj di situ istilahnya saling memberatkan. Azwaj itu bisa istri, bisa suami, bisa pasangan. Makanya dalam surat Yasin subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah Maha Suci telah menciptakan segalanya itu azwaj, berpasangan. Dan di dalam bahasa Arab itu selalu berpasangan. Matahari, wasyamsu, itu tajri, muannas, feminis, matahari. Wal qamar, qadarnahu, hu. Jadi qamar mah bulan, laki-laki. Jadi itu semua alam yang diciptakan oleh Allah dalam bahasa Arab mah sajodo. Papan tulis itu saburo, muannas. Kapurnya pebasir, laki-laki. Jadi ada perempuan papan tulis ininya. Terus kertas kurosah itu perempuan ya, tak marbutoh. Laki-lakinya apa? Mirsam, laki-laki mudakar. Jadi itu selalu semua alam diciptakan oleh Allah. Ard itu mudakar, samawat sama itu muannas. Jadi azwaj, nah, binatang juga begitu, laki-laki jantan dan betina, manusia juga laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan pria dengan wanita ya. Dan istilah juga di dalam Quran begitu ya, sajodo. Maka di situ dituntut tanggung jawab. Nah, jika ingin ringan tanggung jawab, maka ringankan haknya. Sekarang bertanya, ari nyeseh, cuci piring, ngepel, tugas saha? Tugas suami atau istri? Cek istri suami, cek suami tugas istri. Ada enggak hadis yang mengatakan nyeseh itu tugas suami? Enggak ada. Di dalam hadis mengatakan bahwa tukang nyeseh teh suami, tidak ada. Atau tukang ngepel tuh istri, tidak ada di dalam Quran dan hadis itu. Lalu itu siapa yang ngatur tugas ngepel, tugas nyuci, tugas sasapu perempuan? Siapa yang ngatur? Atau siapa yang ngatur nyebut laki-laki? Yang ngatur itu perjanjian antara suami dan istri, itu yang ngatur. Jadi bukan hadis itu yang mengatakan tugas suami, tugas istri, bukan. Yang ngatur itu perjanjian mereka, kesepakatan mereka, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, gitu. Kecuali kalau napakah, nah disebut oleh Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Nah jelas laki-laki. Askinuhunna min haitsu sakantum, tuh jelas laki-laki memberi nafkah. Tapi hari tugas sehari-hari mah anu masak, anu nyadiakeun makanan, anu nyuci kopi, itu mah tergantung perjanjian masing-masing aja. Ayat teh Quran mengatakan lamun dahar teh kudu bareng. Terus suami dan istri mun dahar kudu bareng, teu aya dina hadis, aya dina Quran. Kumaha tuh kudu bareng perjanjian. Perjanjian antara suami istri. Urang mah janji we nya urusan makan saha we nu lapar sok makan. Tidak ada perjanjian. Justru semakin meringankan perjanjian itu semakin ringan. Tapi karena sudah janji suami istri makan kudu bareng, ripuh. Jadi ripuh. Sebab makan kudu bareng, makan siang kudu bareng. Eta suamina di jalan kene geus lapar. Macet. Istrinya juga di rumah geus lapar, can datang kene. Ngari ripuh gara-gara janji itu.
Jadi kalau ibu dan bapak suami istri ingin ringankan aja dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut. Karena gara-gara taklik tolaknya berat gitu si suami, jadi sekarang banyak yang istri nuntut sesuai dengan perjanjian di dalam akte nikah. Itu azwaj. Kemudian litas kunu. Nah ini yang sakinah disebut. Agar kalian meraih ketentraman. Pasangan suami istri mesti berusaha saling memberikan ketentraman pada yang lain. Jangan terjadi ucap, sikap, atau tindakan yang menimbulkan keresahan pasangannya. Ketentraman yang mesti dijaga termasuk lahir maupun batin. Makanya pernah saya uraikan pada waktu yang lalu. Walaupun ucapan yang mengganggu ketentraman jangan disampaikan. Makanya disebut udkuru itu nikmatnya. Makanya ibu ulah muji suami orang lain. Bapak ulah muji pamajikan batur di depan istri. Itu teh menyinggung. Bagus memuji teh. Memuji suami orang. Si istri memuji suami orang. Si suami itu mah bagus segala macam, napakahnya maju segala macam. Tapi lamun eta dipuji nahareupeun salaki nyinggung. Sama suami juga memuji istri orang, cantiknya, solehnya, dipuji di depan istri, nyinggung. Jadi ketentraman itu juga termasuk ucap sikap. Kemudian waja'ala bainakum. Nah, baina, perkataan baina itu mengandung arti kerjasama. Dalam kehidupan keluarga diperlukan kerjasama semua pihak. Pekerjaannya boleh berbeda, boleh. Suami bekerja, istri berbeda, boleh. Dan perbedaan itu menimbulkan kaitan juga dalam kehidupan berumah tangga, ya. Hak dan tanggung jawab. Dalam pembagian waris itu banyak kan ustadz atau pembagi hukum waris. Tidak ada cenah di dalam hukum Islam gono gini, kan? Tepung kaya nggak ada, istri mah 1/8 we, kan itu sering terjadi. Iya hukum waris, padahal 1/8 teh, lamun punya anak suamina hukum waris mah betul untuk istri. Kalau tidak punya anak, istri itu 1/4. Itu telah ditetapkan. Tapi masalah harta rumah tangga ada ayat yang lain. Lirijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. Laki-laki punya bagian hasil usaha, perempuan punya bagian hasil usaha. Jadi penetapan harta mana yang dibagikan di dalam membagi waris harus dilihat usahanya suami istri. Ya jangan dianggap sama antara suami istri yang bekerja dua-duanya. Berbeda dengan yang bekerja suami saja. Berbeda yang bekerja itu istri saja. Penetapan harta. Walaupun di dalam Islam istilah gono gini itu tidak ditemukan. Tetapi penetapan harta milik siapa di dalam rumah tangga itu lirijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. Maka tergantung perjanjian. Bapak dengan ibu sebagai suami istri, hartanya perjanjiannya bagaimana sekarang? Apakah hartanya masing-masing sesuai dengan nama? Apa hartanya yang dimiliki, yang dihasilkan suami itu milik istri? Atau bagaimana? Itu silahkan tetapkan. Kalau saya menyarankan bapak dan ibu sekarang aja perjanjian dengan istri.
harta yang didapat sekarang itu berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Supaya begitu salah seorang meninggal nanti sudah jelas gitu. Pokoknya ibu dengan bapak berjanjian udah 50% aja. Jadi begitu meninggal bapak bagi 2 heula. Milik istri setengah, yang dibagikan hanya setengah. Atau suami 2/3, istri 1/3. Nanti begitu suami meninggal yang dibagikan hanya 2/3. Kalau istri meninggal hanya yang 1/3. Karena apa? Karena berdasar ayat lirijali nasibu mimaktasabu walin nisai nasibu mimaktasabna. Itu makanya harus, karena sering saya membagi waris itu sering persoalannya di situ dalam kedudukan harta. Dalam kedudukan harta. An-Nisa 33 itu walatatamannau mafaddalallahu ba'dhum ba'din. Makanya istilahnya itu lirijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. Jadi memang pembagi waris itu bukan hanya ayat 11, 12 dan terakhir, tapi juga ada kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Apakah setengah-setengah seperti Jawa atau 2/3 1/3 seperti Sunda? Itu adat Sunda mah lalaki satanggungan awewe saaisan, itu adat Sunda. Tapi kalau Jawa gono gini, karena kebetulan kompilasi hukum Islamnya disusun zaman Pak Munawir Sadali, Menteri Agamanya, kebetulan orang Solo, makanya di kompilasi hukum Islam mah meninggal teh gono gini. Tapi lamun Menteri Agamanya Sunda beda lagi. Itu mah berpengaruh ya adat. Nah itu kerjasama, makanya harus jelas masing-masing. Harus jelas masing-masing. Baru nanti kalau sesuai dengan kesepakatan mereka, dan di kompilasi hukum Islam kan kalau ada perselisihan kan dibagi 2 sudah. Ya, dibagi 2 itu. Jadi kalau ada perselisihan, baru itu yang dibagikan ya harta milik almarhum kalau yang meninggal suami. Kalau yang meninggal istri ya almarhumah. Jadi pekerjaannya boleh berbeda, yang penting kerjasama sesuai dengan posisi masing-masing. Dan sekarang ini lagi krisis pekerjaan bagi laki-laki ya, karena banyak lapangan kerja wanita. Keberhasilan keluarga bukan aktif sendiri, tapi atas kerjasama semua pihak. Itu 6. 7, mawadah itu kecintaan. Jadi kalau menurut As-Suyuti yang wafat 911, Jalaluddin As-Suyuti namanya, ada bedanya mawadah dan rohmah. Kalau mawadah mah cinta yang didorong oleh syahwat. Kalau rahmah itu cinta yang didorong oleh rahmat ilahi, kasih sayang. Makanya di dalam rumah tangga itu harus ada mawadah dan rohmah. Mawadah harus tetap terpelihara sampai aki-aki ini oge. Jadi suami itu harus tetap bogoh ka istrina walaupun geus nini. Istri juga harus tetap bogoh ka suami walaupun geus aki-aki. Tapi ulah bogoh wungkul, tapi harus nyaah. Mana yang lebih unggul antara bogoh dan nyaah itu mangga, tergantung masing-masing. Karena ayah katanya lamun baru panganten mah lebih banyak bogohna, tapi lamun geus kolotna lebih banyak nyaahna. Tapi harus dua-duanya harus tetap ada mawadah warohmah. Lamun ayeuna nyaah wungkul teu bogoh kurang birahi. Lamun bogoh wungkul teu nyaah egois. Ya dua-duanya mawadah dan rohmah.
Dan di situ dalam kehidupan keluarga suami istri tidak cukup hanya cinta birahi, tapi juga harus ada cinta kasih sayang. Jadi bogoh jeung nyaah, kalau kata Sunda. Kemudian inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, dan itu baru terwujud yatafakkarun, tafakkur. Jadi kalau kita lihat surat Ar-Rum 21 harus ada 9 itu. Rumah tangga itu 9 fungsi, 9 langkah. Jadi lamun sakinah mawaddah warahmah man kurtilu. Jadi itu cukup dah. Sakinah mawaddah warahmah man doana. Tapi datos biasa kurang sakinah mawaddah warahmah. Dan ternyata cenah tos tersebar istilah sakinah mawaddah warahmah di Malaysia. Nah, karena la'alakum tatafakkarun, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, oleh karena itu pikiran, perasaan, program itu mesti diprogramkan melaksanakan ayat Allah itu. Jadi jelas pikiran bukan lamunan, tapi pelaksanaan program. Apakah jaminan dengan pernikahan maka dapat meraih sakinah mawaddah warahmah. Jadi pikir dan mikir ya. Karena ada bukan kisah ini, riwayat ya. Namanya Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Itu kan pernah menghadap kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang pengalaman Anda dengan Rasul, pengalaman Anda dengan Rasul yang sangat menakjubkan, yang mengagumkanmu. Dia pasakatat Aisyah terdiam dahulu, tidak langsung menjawab. Tapi tidak lama kemudian dia menjawab, ada yang mengagumkanku, Rasulullah SAW itu. Jadi pada suatu malam dari berbagai malam, dia itu berbisik kepadaku, "Ya Aisyah, dari ini an ata'abbad li Rabbi." Wahai Aisyah, izinkan aku akan beribadah pada malam ini. Jadi Rasul saja sebagai suami mau ibadah, minta izin kepada Aisyah. Karena mau ibadah itu teh, yang pasti tidak mungkin menolak. Tapi sebagai suami kepada istri itu berbisik, izinkan aku beribadah. Apalagi istri ke suami ya sama aja. Ini Rasul kan istri juga kepada suami kan kalau mau saum harus minta izin. Aku mau saum. Kan istri kan harus minta izin, diizinkan enggak besok hari Senin saya saum? Kata suami, jangan, kita kan mau makan bersama, mau makan nanti ya kalau tidak diizinkan suami saum Senin Kamis kan enggak boleh. Kalau suaminya ada di rumah gitu, tidak mengizinkan. Nah, itu moderasi beribadah itu. Jadi sampai Rasul juga yang menakjubkan Aisyah. Izinkan aku mau beribadah. Maka kan Aisyah ketika dimintai izin, maka Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, aku sangat bahagia apabila tetap tidur di sampingmu, engkau di sampingku. Tetapi aku lebih bahagia lagi apabila engkau bisa melaksanakan apa yang membahagiakanmu, bertemu dengan Allah, itu berbahagia lagi. Maka sudah pasti aku izinkan ya Rasulullah." Kemudian kata Aisyah, Rasul itu bersuci. Setelah bersuci, qiyamul lail. Dalam qiyamul lail itu Rasul menangis terus-menerus sampai Bilal adzan. Sehingga kanyahuan ku Bilal cari nulna Rasul setelah menangis. Sehingga Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, imadah tabki? Kenapa engkau menangis?"
Qad ghafarallahu ma taqaddam wa ma ta'akhir. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasul menjawab, tidakkah aku menghendaki menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Kenapa ya Rasulullah? Kalau begitu harus menangis. Karena tadi malam aku mendapatkan wahyu, yaitu inna fi khalqis samawati wal arwah tilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini yang bikin saya menangis, kata Rasul. Kenapa? Karena banyak manusia yang tidak mau berzikir dan berpikir. Tidak mau seimbang antara pikir dan dikir. Jadi dikir dengan pikir itu harus seimbang, harus dua-duanya. Bolehlah Bapak dan Ibu mengkaji hadis ini, apakah dari menangisnya gitu, atau dari ibadahnya, atau minta izinnya Rasul kepada Aisyah yang mengagumkan Aisyah, atau dari sudut dikir dan mikir. Tangto we para ustaz beda-beda dari mana mengkaji hadis itu ya. Tapi yang berkaitan dengan di sini, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, kudu daek mikir gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah ayat dan sebagainya yang 9 poin itu harus naik, harus mau berpikir, berzikir dan berpikir. Nah, cekap kayak beda-beda gitu ya. Para ustadz mengkaji hadis itu dari sudut apa. Nah, jadi ucapan selamat bagi umat Islam agar meraih sakinah, mawadah, warohmah. Dan itu doa untuk mempelai sakinah, mawadah, warohmah itu. Jadi cukup aneka ragam ya. Ada yang selamat hidup baru, ada yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan mengatakannya macam-macam. Jadi di sini selamat menempuh hidup baru, ikut bergembira. Semoga meraih sakinah, mawadah, warohmah. Atau segar punya keturunan, moga mendapat barokah. Inilah pentingnya dibahas. Doa yang mana sebenarnya yang diucapkan Rasul? Kemudian bagaimana redaksi hadis yang memberikan bimbingan berdoa untuk mempelai? Inilah pentingnya pengkajian doa untuk walimah. Dan mulai dari mengkaji keabsahan, konteks maupun teks hadisnya itu sendiri. Kemudian menjelaskan nilai-nilai teologis. Kemudian doa yang diajarkan Rasul. Kemudian menghidupkan sunnah tradisi Islam masyarakat. Dan secara ringkasnya tentang perubahan atau perbedaan antara tradisi doa dengan tuntunan Rasul itu terbit di jurnal Al-Isnad, bisa dilihat itu. Terbit di jurnal Al-Isnad. Jadi memahami pengaruh doa terhadap kesejahteraan itu yang perlu kita gambarkan. Kemudian kontribusi dalam kajian hukum Islam khususnya fikih keluarga. Jadi dalam perspektif fikih pernikahan, doa untuk mempelai itu merupakan bagian dari adab dan sunnah yang diajarkan Rasul. Di studi ini bisa mengkaji apakah doa ini hanya dianjurkan atau memiliki nilai-nilai hukum tertentu. Bagaimana para ulama klasik dan kontemporer memandang pentingnya doa ini. Kemudian penelitian ini di dalam bidang doa untuk mempelai, yaitu meraih barokah, manfaatnya cukup banyak. Ya antara lain ya, memahami sunnah dalam pernikahan. Jadi doa yang berdasar sunnah itu apa?
apakah Rasul pernah berdoa sakinah mawadah warohmah? Nah, itu di dalam hadis mah dipertanyakan, di dalam fikih keluarga ya, karena fikih keluarga bagaimana membentuk keluarga yang baik. Apakah benar, apakah ada gitu hadis yang mengatakan bahwa Rasul berdoa kepada mempelai semoga meraih sakinah mawadah warohmah? Itu pertanyaan itu. Karena ditinjau dari sudut ayat kurang genep teh sakinah mawadah warohmah mah 3, padahal di dalam ayat mah ada 9 gitu. Jadi memahami sunnah dalam pernikahan. Hadis-hadis yang berisi doa untuk mempelai menunjukkan bagaimana Rasul memberikan tuntunan dalam mendoakan pasangan yang baru menikah. Dengan mengkaji hadis, memahami bahwa mendoakan pasangan pengantin adalah bagian dari sunnah, dari ibadah yang membawa barokah. Kemudian kedua, meningkatkan kesadaran akan keberkahan doa yang diajarkan Rasul. Jadi tidak hanya sekedar harapan, tetapi juga memohon agar pernikahan itu penuh keberkahan, kebaikan, mengkaji hadis. Itu membantu memahami. Kemudian yang ketiga, manfaatnya menanamkan kasih sayang dan kepedulian. Kemudian memahami etika dalam memberikan doa, menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kajian ilmiah tentang status hadis, makna hadis, bagaimana mendalami ilmu hadis. Dan mengkaji hadis ini tentu saja ibadah. Karena kalau kita lihat tausik hadisnya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 6 halaman 29, nomor 18-19. Haddasana Qutaibah bin Sa'id, haddasana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad, an Suhail an Abihi an Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah ida rafa'al insan, apabila merapa manusia. Merapa itu artinya mengucapkan selamat, tahniah, di rahpalan kata orang Sunda mah. Rahpalan merapa itu memberikan selamat. Ida tazawwaja, apabila nikah, qala barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi doa nate berdasar hadis ini mah dari Abu Hurairah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doanya. Kalau sakinah mawaddah warohmah dari takwil, bukan teks ya, dari tatbik surat Ar-Rum ayat 21. Dan ternyata tatbik penerapannya kalau saya kaji ada 9, sedangkan sakinah mawaddah warohmah cuma 3. Dan ternyata Rasul mah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, maka dicetuskannya rumusan masalahnya yang kita kaji. Tidak perlu saya bacakan satu persatu. Dan manfaat kajiannya cukup banyak ya. Dan nanti metodologinya tetap akan kita ambil tak 11. Metodologinya berbasis kepada tak 11. Dan tak 11 itu saya rumuskan berdasar metode ulumul hadis. Jadi mulai dari tamhid, dahuluan, kemudian tausik. Ini diambil istilah tausik itu dari kitab Tausik As-Sunnah fil Qornisani. Dan di dalam tausik ini kita temukan apa saja yang perlu kita kaji. Kemudian tahrij, dan itu ada metodenya thariqah tahrij. Kemudian tashih itu dari jarh wa ta'dil doab. Dan kemudian nanti tanasub dengan ayat,
ada kaitan dengan ayat, kemudian tanasub hadis dengan hadis, tarikh, sejarah. Bahkan justru kalau dari sudut sejarah ini teguran barokallahu laka wa barokah alaik itu kepada orang yang mendoakan punya anak sebagai teguran. Kemudian nanti tarjamah mufradat akan kita bahas, dan contoh-contoh saya membahas hadis 11 ta ini saya cantumkan juga di sini ya. Jadi tahlil syarah dan tatbik terakhir. Jadi di sini langkahnya tamhid, tausik, tahrij, tashih, tanasub hadis dengan hadis, tanasub hadis dengan Quran, tarikh, tarjamah, tahlil syarah, takwil, dan tatbik hadis. Dan contoh-contoh yang saya kerjakan di dalam 11 langkah ini saya sebutkan di sini beberapa, ada kajian-kajian hadis. Karena sudah jam 6, sebentar lagi Isra dapat. Jadi kita akhiri saja, insya Allah bersambung ke makalah bagian kedua bulan depan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin LSM yang sudah menyampaikan kajian